Ilmu ini kita sebut ilmu ikatan roh. Ilmu ini resikonya sangat besar sekali kalau Anda tidak cermat dan tidak teliti dalam melaksanakan ritualnya. Simak terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang kembali para pemirsa sekalian, para subscriber channel Spiritual 21 dimanapun Anda berada. Mungkin kita pernah mendengar ya, baik itu saudara atau siapa ya, mungkin tetangga atau siapa, suatu saat itu akan dinikahi oleh seorang laki-laki. Nah, orang tuanya itu tidak setuju karena laki-laki yang ingin menikahinya tersebut terkenal akan seorang yang fasik, artinya seorang laki-laki yang tidak baik. Akan tetapi pemirsa, si perempuan nekat ngotot ingin menikah dengan laki-laki tersebut. Kemungkinan juga hal ini ada faktor X yang menjadikan wanita tersebut tergila-gila dengan laki-laki itu. Nah, sebagai orang tua, alangkah baiknya sebelum terlambat bertindak secepat mungkin untuk melindungi anaknya. Pemirsa yang dirahmati Allah, cerita tersebut di atas bukan hanya terjadi di zaman sekarang. Pada zaman dulu pun juga terjadi kisah seperti ini pemirsa. Dalam hal ini para ahli hikmah tidak tinggal diam dalam mengatasi hal seperti ini. Mereka, para ahli hikmah, meracik sebuah ritual khusus yang istilahnya untuk mengikat roh si perempuan itu agar terhindar dari perbuatan laki-laki yang kurang baik itu. Nah, ilmu ini kita sebut saja dengan ilmu ikatan roh. Namun perlu diketahui bahwa resiko mengamalkan ilmu ini cukup besar kalau kita tidak cermat dan teliti dalam melaksanakan ritualnya. Nah, baiklah, kita akan coba untuk mengulas atau membedah rahasia ritual mistik ini. Nah, sebelumnya, yang pertama, sebelum melakukan ritual ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, Anda harus menyiapkan kertas kosong tanpa garis. Kemudian yang kedua, ini Anda harus mencari yaitu bekas telapak kaki perempuan yang dimaksud. Telapak kaki ini adalah telapak kaki bagian kiri, dan ini Anda harus dapatkan. Yang mana telapak kaki ini mungkin di tanah ya, tanah, kalian sebar tanah, kemudian tanah tersebut diinjak dengan kaki kirinya, maka berarti itu tanah tadi Anda ambil, dan inilah yang bekas telapak kaki kiri perempuan itu. Begitu. Kemudian yang selanjutnya Anda harus mencari sebuah kuburan yang misterius, yang artinya kuburan itu tidak ada identitasnya dan tidak ada yang menziarahinya. Nanti kuburan ini sebagai puncak ritual ilmu ikatan roh ini. Nah, itu Anda harus mencari kuburan tersebut ya. Mungkin di pelosok-pelosok yang mana kuburan itu mungkin sudah tidak terawat. Biasanya kuburan seperti ini tidak terawat, begitu. Nah, kemudian cara-cara ritualnya. Cara-cara ritualnya, yang pertama, Anda harus menulis jimat atau wafak seperti ini. Silahkan cek di sini. Wafaknya harus Anda tulis seperti ini. Nah, cara menulis wafak atau menulis jimat itu harus melakukan sholat hajat khusus, kemudian tawasulan, ya seperti itu.
Kemudian kalau bisa menggunakan tinta za'faron kalau bisa ya. Terus kemudian dikasih minyak non alkohol seperti itu. Nah, kemudian menulis jimat ini tadi itu pada hari Sabtu ya, tidak sembarang hari tapi hari Sabtu, yaitu pukul 10 pagi. Ya, tepat 10 pagi Anda menulis ini. Kemudian di bagian sebaliknya jimat tadi, di sebaliknya jimat, ya jimatnya dibalik. Kemudian Anda harus menggambar seorang perempuan yang dimaksud. Gambarnya tidak harus persis, yang penting berwujud perempuan. Kemudian di bagian alat kelamin ya, di bagian alat kelamin itu Anda tulis ini. Nih seperti ini. Contohnya seperti ini ya, Anda tuliskan di sini. Kemudian setelah selesai jimat tersebut Anda bakari kemenyan atau buhur. Ya, kemenyan atau buhur yang baunya wangi. Nah, ketika membakari azimat ini atau jimat ini, Anda harus sambil membacakan Asma Qomar sebanyak 70 kali. Setiap selesai membaca Asma Qomar 10 kali ya, tadi kan 70 kali. Setiap selesai 10 kali, itu Anda harus membaca doa ini yang ada di sini. Nah, setelah dibacakan tadi ya, Asma Qomar dan doa ini, nah wifik tersebut di atas tadi ya, kemudian diberikan tanah tadi, yaitu bekas telapak kaki kiri perempuan yang dimaksudkan, yang diupacarai tadi, di atas wifik tadi dikasihkan tanah itu, gini. Kemudian kertas tersebut dilipat. Ya. Jadi dalam wifik tersebut ada tanahnya ya, dilipat. Nah, kemudian setelah selesai melipat dengan baik, nah lalu Anda pergi ke kuburan yang saya maksudkan tadi, yaitu kuburan misterius, alias kuburan yang tidak ada identitasnya atau tidak ada yang menziarahinya. Kuburan ini kuburan mungkin sudah tidak terawat. Nah, Anda di situ melakukan kirim doa kepada ahli kubur. Kemudian setelah itu wifik tadi, sebelumnya tolong wifiknya dikasih plastik ya, dikasih plastik. Nah, kemudian wifik itu ditanam di kuburan ini, di kuburan yang dimaksud ini. Nah, insya Allah perempuan tersebut yang dirituali tadi tidak akan bisa menikah selama jimat tadi atau wifik tadi masih tertanam dalam kuburan itu. Namun pemirsa sekalian, resiko dari ilmu ini cukup besar, yaitu perlu diingat bahwa hal ini tidak boleh terjadi kecuali bagi seorang wanita solihah yang akan dinikah oleh seorang laki-laki yang fasik atau laki-laki yang zalim. Itu pun harus diteliti, harus dicek dengan sebaik-baiknya, dan tempat menanam jimat tadi itu harus diingat baik-baik supaya sewaktu-waktu kalau diinginkan wafak atau jimat tadi dapat diambil kembali dan wanita yang dimaksud dapat menikah dengan laki-laki yang baik. Karena kalau tidak diambil wifiknya tadi ya, selamanya wanita yang dimaksud tidak akan pernah bisa menikah. Untuk itu, pemirsa sekalian, jangan sembarangan untuk mengamalkan ilmu ini. Ilmu ini khusus hanya orang-orang yang memang berbuat zalim. Nah, kita ilmu ini sebagai pengetahuan saja pemirsa. Nah, bagi yang menginginkan Asma Qomar yang saya maksud tadi, nanti bisa silahkan menghubungi saya. Kontak person saya ada di bawah di deskripsi, nanti silahkan dilihat. Mari kita akhiri pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.